dibawakan oleh Mulyani dan kawan-kawan. Kepada saudari kami tersebut kami persilahkan dengan segala hormat. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Padilla sebagai koruptor. Saya Nur Ejah sebagai tukang pecel. Saya Mulyani Tanjung sebagai si galau. Kami Di sini ingin mempersembahkan sebuah puisi berantai. Hidupku amatlah sejahtera. Bagaimana tidak, si rakyat jelata itu tidak tahu aku telah merampas hartanya. Kuhabiskan semua uang untuk membeli. Cabe-cabean. Cabe-cabean segar adalah salah satu bahan untuk membuat pecel yang enak. Cabe-cabean akan ulek bersama kacang, gula merah, garam, dan bahan lainnya untuk membuat pecel yang kemudian dicampur dengan sayuran. Tak lupa aku ambil pisau untuk memotong. Hatiku hancur melihat kekasih yang amat kusayang telah bersama orang lain. Apa salahku hingga dia tega meninggalkanku demi wanita lain? Apakah aku harus memakan harta rakyatku? Itulah profesiku. Tak perlu ku susah-susah bekerja keras. Tinggal kusuruh mereka untuk membayar pajak yang tinggi. Lalu aku bersenang-senang. Jika ada yang mulai mencium maksiku, ku beri saja mereka dengan Pecelku, ku aduk dengan sepenuh hati agar bumbu dan sayuran teraduk dengan sempurna. Ku yakin semua orang pasti menyukai pecelku. Agar pecelku disukai banyak orang, aku menggunakan resep rahasia, yaitu ku masukkan sedikit racun yang mematikan. Itulah kau yang sebenarnya. Kau sayangi aku dan kau ucapkan janji manismu. Kau tak pernah tahu betapa aku larut dalam setiap kata cinta. Setiap ku membayangkan wajahmu, selalu saja aku teringat pada sesuatu. Karena kau mirip dengan uang recehan. Aku suka dengan uang recehan. Karena dengan uang itu, aku bisa mengasihi mereka yang kuanggap tak berguna. Aku juga suka dengan uang dolar. Aku bisa gunakan uang itu untuk pergi ke luar negeri sesuka hati. Spanyol, Turki, Amerika Serikat, bahkan Paris. Aku bisa mengunjungi benua-benua yang aku suka. Aku tak suka dengan orang yang suka mengatur-atur hidupku. Jika ada orang yang mengatur hidupku, aku akan kulek dengan cobek. Setelah resep rahasia aku masukkan, kulek bumbu dan sayuran sampai menjadi pecel yang sedap. Aku tak ingin mengecewakan pelangganku. Maka pecel itu ku kenang dalam duka. Kau emang amat ku cinta. Namun, apalah daya kau, hanya butir-butir kenangan yang melukai hatiku begitu dalam. Aku hanya bisa membanting tulang, lupakanlah. Aku tak perlu bekerja keras membanting tulang. Bagiku untuk mendapatkan uang sangatlah mudah. Cukup dengan mengelabui petugas pajak, polisi, dan oknum yang menurutku dapat merusak aksiku. Kuberi mereka uang receh sisa dari hura-huraku. Jika aku bosan, uang itu akan ku ulek sepenuh hati. Dan apabila aku melihat orang yang kelak
saja aku buat pecel dengan jurus jituku. Lalu pecel itu aku bagikan pada orang-orang kelaparan itu. Hah, lihat saja pejabat itu. Mereka yang harusnya paling peduli malah pura-pura buta dan tuli. Sedangkan mereka hanya Bersedih dan menangis semalaman, mengingat pacar pertamaku pergi bersama orang yang punya motor, mengingat keluargaku yang serba kekurangan. Bapakku baru saja di PHK, sedangkan ibuku bekerja sebagai tukang pecel yang setia kepada langganannya. Aku geram, aku ingin bunuh. Rakyatku yang malang, setialah kau membayar pajak. Jika telat bayar, denda pun menumpuk, maka kayalah aku, bahagialah aku. Wahai rakyatku, semoga harimu menyenangkan, hiasilah harimu dengan kepedihan. Sungguh kasihan pada pecelku yang malang. Karena harga cabai yang melonjak, harga pecel pun ikut meningkat. Kasihan pelangganku, tidak dapat menikmati pecelku yang nikmat lagi. Kasihan sekali, aku, bapak, juga anak-anakku. Entahlah, mungkin cabai meningkat karena pemerintah yang tidak jujur, yang suka makan uang rakyat, yang mampu hilangkan semua kebahagiaan para koruptor. Gara-garanya aku jadi putus cinta, keluarga pun ikut sengsara. Dasar koruptor. Dungu, masih ada saja rakyat yang menuntut. Berani menuduhku mencuri uang rakyat. Ada saja perempuan yang tak berperasaan baik. Aku tak berani menuntut balik, sebab aku kasihan kepadanya, kepada mereka. Kalian juga. Aku hanya perlu mencuri cabai tetangga. Sesekali aku ambil cabai dari belakang rumah tetangga baikku. Aku tak punya cara lagi untuk menghidupi keluargaku. Aku benci koruptor, sangat benci. mantan pacarku. Aku sangat menyukaimu. Aku suka Koruptor, aku benci, sangat benci koruptor. Pergilah. mantan pacarku. Tunggulah sampai nanti aku kaya, aku tetap suka padamu. Rakyatku yang jelata dan jelita, tetaplah menderita. Hahaha. Sekian dari saya, koruptor. Sekian dari saya, tukang pecel. Sekian dari saya, si galau. Buah manggis, buah kedongdong. Puisi habis, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Sahril yang akan dibawakan oleh Gani dan kawan-kawan. Kepada saudara kami tersebut kami persilahkan dengan segala hormat. Waktu dan tempat kami sediakan. Mas mandi itu cari sama-sama itu ano na to, Lu? Sangasan na rin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di lapangan sekolah yang kita cintai ini. Langkah yang kedua, solawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tujuan kami berdiri di hadapan saudara-saudari sekalian hanya untuk membawakan syarhil Quran yang berjudul Pemuda dan Tantangan Zaman Modern. Berbicara tentang pemuda dan tantangan zaman modern, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu giladun sadidun wa la ya'suna Allaha ma amrahu wa yaf'aluna ma yu'marun. yang sekira-kira artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 66. Surat At-Tahrim ayat 66 diartikan sebagai pijakan bagi generasi muda bahwa setiap pemuda mempunyai kewajiban tidak sekedar menjaga diri sendiri, tapi juga umat Islam dari perilaku yang merusak, baik kepada sesama maupun alam semesta, agar tercipta kondisi yang damai. Pemuda dituntut menjadi inspirasi dan tulang punggung bagi umat Islam. Pemuda menjadi semacam kontrol untuk mengekang hawa nafsu duniawi yang menjerumuskan kepada kemungkaran. Masa remaja adalah masa di mana kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan tantangan, terutama di era milenial seperti sekarang ini. Era menjamurnya berbagai media komunikasi yang memberikan dampak positif di satu sisi, tapi di sisi lain justru memberikan penyakit adaptasi. Pemuda sekarang cenderung menerima unsur asing atau budaya barat tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Ketika orang-orang barat berjudi, remaja dan pemuda kita sedang terlena dengan permainan skater dan togel. Ketika orang-orang barat minum minuman keras, remaja dan pemuda kita sedang terlena dengan budaya mabuk-mabukan. Hal yang paling besar dan mendasar adalah penyakit adaptasi ini memberikan dampak negatif, yaitu dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi. Akibatnya, manusia hidup bebas, beringas, keras, dan ganas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Sulitnya menjadi pemuda yang hidup di era milenial seperti sekarang ini,
Ketika rajin pergi sholat ke masjid, dianggap orang punya hutang melilit. Rajin datang ke pengajian, dianggap cuma mau pamer berlian. Ada ulama lewat mau salim, dibilangnya so alim. Berpenampilan rapi, pakai sorban, pakai gamis, justru dianggap teroris. Sehingga banyak pemuda yang lebih menang gengsinya daripada mau mengikuti syariat agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Yang sekira-kira artinya, Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru engkau kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kaum, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membatasi antara manusia dan hatinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa antara membangun manusia dengan hatinya, hendaknya kita dapat membatasi antara manusia dengan hatinya. Syekh As-Samarkandi mengatakan dalam kitab tafsirnya Bahru Al-Ulum bahwa yang dimaksud dengan yahulu bainal mar'i wa qalbihi adalah membatasi orang mukmin dengan kemaksiatannya yang dapat menjerumuskannya ke lembah api neraka, dan membatasi orang kafir dengan ketaatannya yang dapat menghantarkannya ke surga. Hal yang paling besar dan berdampak amat besar yang dihadapi oleh pemuda sekarang, yang pertama adalah lifestyle. Dari mulai fashion style sampai kepada dengan lifestyle, pemuda sekarang berlomba-lomba mengikuti budaya barat supaya bisa mendapatkan predikat anak hits. Rambutnya warna pelangi, wajahnya ditindik sana ditindik sini, baju ketat kombinasi rok mini, sepatunya tinggi pakai hak 17 cm. Yang kedua adalah masalah ilmu pengetahuan, menjadikan teknologi informasi dan komunikasi mudah didapat dan sangat digemari. Tetapi pemuda sekarang kurang bijak dalam menanggapinya. Maraknya fitur yang dianggap menyenangkan seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menjadikan pemuda lebih aktivis di media sosial daripada mau berteman di dunia nyata. Yang ketiga adalah love and sex. Budaya pacaran yang sudah menjadi hal yang lumrah. Kedekatan antara laki-laki dengan perempuan dengan alasan teman biasa hingga berujung saling cinta. Kalau sudah cinta, apapun diberikan, yang penting sedia bahagia. Merajalelanya seks bebas, perkawinan sebelum pernikahan. Kalau sudah begitu, yang tertinggal hanyalah penyesalan. Dalam menemukan remaja yang sejati di tengah-tengah hiruk pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, maka kita harus dapat menemukan metode yang efektif dalam mengarunginya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wa la yastahibbannaka alladziina la yuqinun. Yang sekira-kira artinya, Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan jangan sesekali
Orang-orang yang tidak meyakini ayat-ayat kebenaran Allah itu mengelisahkan kamu. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar bersabar kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bergaya asalkan sesuai syariat Islam. Mari menggunakan teknologi dengan hati-hati. Mari bijak menjaga hati, karena cinta sejati takkan salah mengetuk pintu hati. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhai wal inayah ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari kami tersebut. Kami persilahkan dengan tersebut yang telah membawakan syarhilnya di hadapan kita bersama. Berhubung makanan sudah terhidang di hadapan kita bersama, marilah kita makan bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masuklah kita pada acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pandangan umum sekaligus doa oleh Tuan Guru kita yang sengaja kita undang dari kampung halamannya menuju ke sekolah yang kita cintai ini. Kepada Tuan Guru kita, kami persilahkan dengan segala hormat. Waktu dan tempat kami sediakan.